Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Tamala dari PGMI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam. Sebelum saya membahas masuknya pendidikan Islam di Indonesia, saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam terlebih dahulu. Islam masuk di Indonesia mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi umat. Masuknya Islam itu ada berbagai macam jalur, seperti jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam jalur perdagangan dahulu. Dahulu Indonesia letaknya sangat strategis untuk melakukan perdagangan. Lalu dari situ mulailah banyak pedagang dunia, termasuk pedagang muslim yang masuk. Tidak hanya pedagang muslim saja, banyak sekali agama-agama, tetapi juga banyak persinggahan di Indonesia. Nah, jalur yang kedua ini jalur perkawinan. Di jalur perkawinan ini banyak pedagang muslim menyebarkan dan mengislamisasi warga dengan cara menikahi warga lokal. Saat itu beranggapan pedagang muslim adalah orang yang terpandang. Tak diherankan banyak yang menikahkan anaknya kepada pedagang muslim saat itu. Yang ketiga yakni jalur pendidikan. Tak hanya bersinggah saja, tetapi ada pun yang mendirikan fasilitas pendidikan. Contoh fasilitas pendidikan ya seperti pesantren, ilmu yang didapatkan dari pesantren kampung halamannya untuk modal menyebarkan ke berbagai daerah. Yang keempat, jalur kesenian. Contohnya Sunan Kalijaga itu menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian, yaitu kesenian wayang yang dimana ceritanya diganti dengan kisah-kisah Islam. Itulah penjelasan singkat sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dan karena tema yang saya angkat adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia, maka kita akan fokus saja ke pendidikannya. Awal mulanya proses pembelajaran Islam di Indonesia. Proses pembelajaran di Indonesia dilaksanakan secara informal dan formal. Ada beberapa jenis lembaga formal dan informal yang ada di Indonesia, yaitu satu, masjid. Masjid ini awal perkembangannya Islam di Indonesia merupakan satu-satunya pusat kegiatan sosial masyarakat maupun pendidikan, bahkan kegiatan pendidikan di masjid kala itu. Nah, yang kedua ini pondok pesantren. Pondok pesantren, lembaga penyiaran Islam yang tertua di Indonesia. Pondok pesantren ini lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam dengan menekankan moral ajaran Islam sebagai pedoman lahirnya pesantren di Indonesia itu oleh masyarakat, dan tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali, pemerintahan Belanda. Yang ketiga yakni madrasah. Madrasah, lembaga ini lebih muda dibandingkan pesantren. Berdirinya madrasah ini atas inisiatif dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam yang telah ada. Lembaga madrasah ini untuk menyempurnakan pendidikan di pesantren, menyesuaikan pendidikan barat, dan untuk menjembatani pendidikan tradisional dan barat. Setelah madrasah yaitu surau. Surau ini sebenarnya sudah dikenal sebelum Islam datang. Surau ini adalah kepunyaan suku sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi untuk tempat bertemu, kumpul, dan lain-lain. Ada dua kemajuan yang ada di lembaga pendidikan surau ini, yaitu pengajaran Al-Quran tingkat atas dan tingkat bawah, dan pengajaran kitab seperti Nahwu dan Shoroh. Sesudah surau yakni ada Maunasa. Maunasa ini adalah madrasah wajib belajar tingkat dasar bagi masyarakat Aceh masa lalu. Maunasa dari kata bahasa Arab yaitu madrasah. Maunasa ini suatu bangunan yang terdapat di kampung, desa.
Bangunan ini seperti rumah tapi tanpa jendela. Secara fisik Maunasa ini adalah rumah panggung yang ada di daerah Aceh. Fungsi Maunasa ini sebagai lembaga pendidikan Islam di mana diajarkan untuk membaca Al-Quran. Pendidikan Islam tersebar karena lembaga pesantren ini. Dahulu awal mula perkembangannya pesantren berawal dari adanya seorang kiai di suatu tempat, lalu datang santri untuk belajar agama. Semakin hari semakin bertambah, maka timbul inisiatif untuk mendirikan pondok pesantren. Perkembangan pesantren tidak lagi terbatas pusat pendidikan saja, tetapi juga menjadi peradaban nilai-nilai keagamaan dan menyebarkan Islam melalui jaringan santri-santrinya ke penjuru kota dan daerah di Jawa dan di luar Jawa. Nah, tadi kan yang saya jelaskan itu lembaga-lembaga. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah madrasah. Madrasah dimulai pada tahun 1950. Madrasah sendiri memiliki 3 jenjang, yakni Madrasah Ibtidaiyah yang disingkat MI selama 6 tahun. Yang kedua yakni Madrasah Sanawiyah yang disingkat MTS selama 3 tahun. Dan yang ketiga adalah Madrasah Aliyah yang disingkat MA selama 3 tahun. Berdirinya madrasah ini bertujuan untuk mengembangkan dan menciptakan anak didiknya agar pintar dalam bidang agama. Yang kedua yakni perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam pertama kali adanya di Indonesia pada tahun 1950 dan perguruan tinggi pertama kali yaitu UIN. Yang ketiga yakni sekolah umum. Di sekolah umum ini dalam UU Pendidikan sudah resmi mengatur adanya pendidikan agama. Selanjutnya yakni lembaga pesantren. Lembaga penyiaran Islam yang tertua di Indonesia. Pondok pesantren ini lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama Islam dengan menekankan moral ajaran Islam sebagai pedoman. Yang terakhir yakni ada Madrasah Diniyah yang biasa kita singkat dengan Madin. Madin ini berawal dari Madrasah Awaliyah. Madrasah Diniyah ini mempunyai tujuan untuk anak didiknya mempunyai penguasaan terhadap pendidikan agama Islam. Itulah penjelasan singkat dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia dan jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan karena manusia tak luput dari kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.